Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Septian. Terima kasih Pak Rahman atas waktunya. Saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan perbandingan sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan topik sistem pengukuran kinerja perusahaan. Ya, latar belakang dari penelitian ini adalah atau review jurnal ini adalah kinerja perusahaan adalah ukuran tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan, terutama pada pengelolaan investasi sebagai upaya untuk menciptakan nilai plus bagi pemegang saham perusahaan. Dan pengukuran kinerja yang paling umum sering digunakan oleh sebagian besar perusahaan yaitu Balance Scorecard, Integrated Performance Measurement System atau IPMS, dan Performance Primes. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dari 3 model pengukuran kinerja tersebut berdasarkan kriteria komprehensif dan integrasinya antara aspek finansial maupun non-finansial pada aspek lingkungan internal dan eksternal perusahaan, sehingga bagi pengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut akan dapat menemukan dan menentukan sebuah sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan peruntukan perusahaan yang ditempatinya. Ya, metodologi yang digunakan. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena ataupun masalah-masalah tertentu yang ada di perusahaan. Sudah terdapat informasi mengenai gejala-gejala tersebut. Namun, hal tersebut belum cukup, oleh karena itu diperlukan suatu evaluasi atau pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja untuk menyeleksi sistem evaluasi kinerja perusahaan untuk melakukan perubahan di dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini melakukan survei di PT GIU dengan responden direksi dan manajer sebanyak 5 orang untuk memberikan skor penilaian atas kriteria pengukuran kinerja untuk ketiga sistem pengukuran kinerja perusahaan tersebut. Dan pengukuran yang digunakan ialah BSC, IPMS, dan PRISM. Ya, hasil pengukuran kinerja perusahaan tersebut menjadi penting karena pengukuran selain pemahaman pengetahuan kinerja juga menjadi tolak ukur pencapaian kinerja manajemen sejauh mana perusahaan ataupun organisasi tersebut telah mencapai visi dan misinya. Penelitian ini lebih dari itu fokus pada sistem penelitian kinerja yang lebih modern. Sistem penilaian kinerja tidak lagi sebatas melihat indikator keuangan dari segi kinerja perusahaan, tetapi lebih luas lagi terlibat dalam aspek non-keuangan. Ya, kita bisa lihat kelebihan dan kekurangan sistem pengukuran kinerja BSC. Dan kesimpulan yang dapat kita lihat di sini ialah ketiga sistem pengukuran kinerja ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi keputusan untuk memilih sistem penilaian kinerja terutama dibuat oleh para eksekutif perusahaan karena pilihan yang tepat adalah mereka dapat menggunakan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan status perusahaan dan kemampuan penerimanya yang diputuskan. Semakin kompleks sistem pengukuran kinerja, semakin tinggi pula fungsional yang dibutuhkan pemimpin yang untuk mengumpulkan dan menggunakan data dan pemahaman mereka tentang penggunaan data. Seperti yang ditunjukkan di atas tabel di atas, salah satu sistem pengukuran kinerja perusahaan yang paling populer saat ini ialah Balance Scorecard yang memiliki fitur pengukuran terlengkap karena memiliki 2 dimensi pengukuran yaitu eksternal dan internal atau biasa disebut 4 sudut pengukuran yaitu sudut pelanggan atau dimensi eksternal dan perspektif keuangan, proses internal dan pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu dimensi internalnya. Dibandingkan dengan sistem pengukuran kinerja IPMS dan Performance Primes memiliki keunggulan yaitu di mana Key Performance Indicator atau KPI yang ditentukan terdiri dari KPI strategis yang dihasilkan.
KPI proses, dan KPI kapabilitas. Dibandingkan dengan balance scorecard, model performance sprints dan IPMS memiliki beberapa keuntungan, termasuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dari banyak bidang minat, seperti pemilik dan investor, pemasok, pelanggan, pekerja, regulator, dan masyarakat sekitar. Dan balance scorecard hanya mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pemegang saham dan pelanggan. Sedangkan dibandingkan dengan IPMS ataupun performance sprints memiliki keunggulan, yaitu kunci indikator kinerja atau KPI yang ditentukan terdiri dari KPI strategis, KPI proses, dan KPI kapabilitas. Ya, keputusan yang untuk memilih sistem penilaian kinerja tersebut ditentukan oleh para eksekutif perusahaan, karena dengan pilihan yang tepat mereka dapat menggunakan sistem evaluasi kinerja yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri presentasi saya. Demikian, assalamualaikum.